Assalamualaikum, hai saya Arin. Di video kali ini kita akan tanya jawab seputar kartu KKS, yang mana seperti yang kita ketahui kalau kartu KKS ini adalah media penyalur bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga BLT tertentu. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, pertanyaan yang pertama yang masuk dari salah satu teman kita yang bernama Ratna Bahir. Pertanyaannya katanya di kampung tempat dia tinggal itu pemegang kartu KKS diancam kalau tidak turun menyapu di lapangan pada saat kerja bakti akan ditarik kartu KKS-nya kembali dan tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Nah, di sini teman kita dia tidak menjelaskan siapa yang melakukan hal itu, tapi yang jelasnya dia mendapatkan ancaman sama seperti isi di komentarnya ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita semua harus ketahui dulu bahwa siapapun itu tidak berhak atas kartu KKS yang Bapak Ibu punya. Kalau di kartu KKS-nya itu atas namanya Bapak Ibu, berarti haknya ya Bapak Ibu. Mengenai turun ke lapangan menyapu kerja bakti atau tidak, ya itu adalah personal ya. Tidak seharusnya kartu KKS ini dijadikan alasan untuk hal-hal yang seperti ini. Karena itu ada di dalam 10 pelanggaran kode etik SDM-PKH ya. Kalau yang melakukan ini adalah SDM-PKH, maka dia termasuk di dalam pelanggaran yang nomor 7 ini, yaitu menyalahgunakan jabatan. Nah, ini nih salah satunya, termasuk intimidasi, karena dia merasa bahwa dia adalah pengurus PKH-nya atau pengurus bansosnya, sehingga dia menyalahgunakan jabatannya dengan cara mengancam KPM yang memiliki kartu KKS ini agar melakukan sesuatu. Apabila tidak dilakukan hal itu, maka kartu KKS-nya akan dicabut atau ditarik. Nah, perlu Bapak Ibu semuanya ketahui ya, namanya kartu KKS ini tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menariknya, sekalipun bantuan sosialnya Bapak Ibu itu sudah tidak masuk lagi atau sudah tidak cair lagi. Kartu KKS ini tetap jadi hak miliknya Bapak Ibu, jangan pernah diberikan kepada siapapun. Karena kartu KKS ini selain berfungsi sebagai ATM, dia juga berfungsi sebagai identitas dirinya Bapak Ibu. Di dalam kartu KKS itu ada data-data diri, data-data pribadinya Bapak Ibu semua. Makanya tidak boleh diberikan kepada siapapun, dan siapapun itu tidak berhak untuk menariknya atau mengambilnya dengan alasan apapun, apalagi kalau hal-hal seperti kerja bakti ini tadi. Ya, walaupun sebenarnya yang namanya kerja bakti itu kan itu adalah kewajiban kita semuanya ya, sebagai penduduk di sebuah rukun tetangga, kita itu memang memiliki kewajiban untuk melakukan kerja bakti pada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan apabila kita tidak berhalangan. Tapi kalau sudah ada ancaman seperti ini, itu namanya intimidasi dan termasuk di dalam pelanggaran yang nomor 7, yaitu menyalahgunakan jabatan. Pertanyaan yang masuknya masih seputar kartu KKS, yaitu datang dari salah satu teman kita yang bernama Cahya Rismaya. Di sini pertanyaannya bahwa katanya punya ibunya itu dipegang oleh ketua PKH-nya. Setiap kali mau diambil itu katanya tidak boleh dan selalu banyak alasan. Nah, di dalam PKH ini memang ada ketuanya ya, yang biasanya dibentuk pada setiap desa, di mana biasanya ketua kelompoknya itu dipilih oleh para KPM semuanya atau bahkan bisa ditunjuk sendiri oleh pendamping sosialnya. Nah, sebenarnya tujuannya ada ketua PKH ini itu hanya untuk mengkoordinir semuanya. Ya, kurang lebih sama fungsinya seperti ketua kelas pada saat dulu kita sekolah. Dan dia itu tidak berhak untuk memegang kartu KKS-nya KPM-KPM yang lain atau penerima bansos yang lain. Walaupun dia sudah ditunjuk sebagai ketua PKH atau ketua kelompok di suatu desa. Jadi, dia tidak memiliki hak untuk mengambil kartu KKS-nya KPM yang lainnya dengan alasan apapun itu. Apalagi ketika si KPM ini sudah meminta kembali tapi banyak alasan. Nah, ketika ini terjadi di tempat tinggalnya Bapak Ibu, ada ketua kelompok yang melakukan hal itu, coba diminta sekali lagi, disampaikan dengan baik-baik bahwa itu katanya tidak dibolehkan, katanya wajib memegang kartu KKS sendiri. Ini ada di dalam peraturan Linjamsos ya. Jadi di sini saya bukan hanya asal ngomong, tapi ini ada dasarnya. Di sana dinyatakan bahwa kartu KKS itu seperti melakukan transaksi, pergantian PIN dan lain sebagainya. Kartu KKS itu wajib yang melakukannya sendiri, yaitu KPM-nya atau si pemegang kartunya ini, si pemilik kartunya, tidak boleh diwakili oleh siapapun itu.
Apalagi kalau kartu KKS-nya ini sudah dipegang atau ditahan oleh si ketua kelompoknya. Ketua kelompok tidak memiliki wewenang di sana, tidak memiliki hak dan wewenang untuk memegang kartu KKS, KPM yang lainnya. Jadi saran saya kepada teman-teman atau Bapak Ibu di luar sana yang kartu KKS-nya itu dipegang oleh ketua kelompoknya, dicoba sekali lagi diminta baik-baik. Tapi apabila dia menolak dan banyak alasan, barulah kemudian Bapak Ibu melaporkannya ke pendamping sosialnya terlebih dahulu. Tapi apabila setelah melaporkan ke pendamping sosialnya tapi belum ada tanggapan yang memuaskan, Bapak Ibu bisa langsung melaporkannya ke koordinator pendamping sosialnya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten. Jadi itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau Bapak Ibu melapor ke pendamping sosialnya tapi belum ada hasil yang memuaskan, Bapak Ibu bisa langsung ke Dinas Sosial. Di sana ada koordinatornya, koordinator PKH atau koordinator BPNT. Langsung laporkan ke dia, tapi apabila melapor ke dia juga belum ada tanggapan, Bapak Ibu bisa langsung laporkan ke koordinator wilayahnya yang ada di provinsi. Jadi semua itu ada tingkat-tingkatannya ya, tapi tetap aja saran saya harus sesuai urutan dulu, yaitu dengan cara meminta baik-baik terlebih dahulu, tapi kalau masih banyak alasan dan belum diberikan, silahkan laporkan ke pendamping sosialnya. Setelah itu, kalau memang tidak ada tanggapan lagi dari pendamping sosialnya, langsung ke koordinator kabupatennya yang ada di Dinas Sosial. Tapi kalau belum ada tanggapan juga bisa langsung ke koordinator wilayahnya yang ada di provinsi. Tapi biasanya sih cukup Bapak Ibu melaporkan hal ini ke pendamping sosialnya saja, itu insya Allah sudah terselesaikan masalahnya. Pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu teman kita yang bernama Iqmal Rashid. Di sini katanya kalau lewat kartu KKS nggak tahu gimana kabarnya, soalnya di tempat saya nggak pernah ambil sendiri, selalu diambilnya sama Bu Kader pendamping. Bu Kader pendamping ini maksudnya mungkin ibu pendamping sosialnya ya. Kemudian selalu dipotong baik uang PKH ataupun sembako BPNT. Struknya pun atau bukti transaksinya itu jarang dikasih, apalagi kalau yang BPNT nggak pernah lihat sama sekali untuk bukti transaksinya. Kalau memang ini benar yang melakukan ini adalah pendamping sosialnya, maka dia termasuk di dalam dua pelanggaran sekaligus. Di mana pelanggaran yang pertama yaitu memegang atau menyimpan kartu KKS milik KPM. Jadi pendamping sosial itu tidak boleh memegang kartu KKS-nya KPM dengan alasan apapun, apalagi kalau dia memegangnya terus dia yang mentransaksikan di sebuah agen atau di sebuah ATM, barulah kemudian bansosnya itu diantar kepada KPM, apalagi kalau dilakukan pemotongan itu tidak dibolehkan sama sekali ya. Itu termasuk di dalam pelanggaran nomor 1 ini. Kemudian pelanggaran yang kedua yaitu di sini termasuk di dalam pelanggaran pungli, yaitu dengan cara memungut atau memotong uang bantuan atau menggelapkan, menyalahgunakan, menarik uang tanpa persetujuan KPM. Nah, dia termasuk di dalam pelanggaran yang nomor 2 ini juga, yaitu pungli. Nah, ini tuh tidak dibolehkan dilakukan oleh SDM-nya atau pendamping sosialnya. Jadi, apabila memang ini terjadi, Bapak Ibu harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu atau saksi-saksi dari KPM-KPM yang lainnya. Jadi kalau misalnya memang hal ini dilakukan oleh pendamping sosialnya, Bapak Ibu kumpulkan buktinya dan juga minta saksi dari beberapa KPM, lalu kemudian laporkan langsung ke koordinatornya yang ada di Dinas Sosial di Kabupaten. Di sana ada koordinator PKH namanya dan juga koordinator BPNT. Apabila yang melakukan ini adalah pendamping PKH-nya di lapangan, maka Bapak Ibu laporkan dia ke koordinator PKH-nya yang ada di kabupaten yang biasanya bertempat di Dinas Sosial. Tapi apabila yang melakukan hal ini adalah pendamping BPNT-nya yang ada di lapangan, Bapak Ibu bisa melaporkan langsung ke koordinator BPNT-nya yang ada di Dinas Sosial juga. Karena dia murni melakukan pelanggaran 2 sekaligus. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu harus melaporkan orang tersebut disertai dengan bukti-bukti yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipercaya. Atau kalau perlu, sertakan saksi-saksi dari beberapa KPM yang juga diperlakukan sama seperti Bapak Ibu. Ya memang ini sebenarnya mengecewakan juga ya, saya sebagai pendamping sosial juga mendengarkan laporan-laporan seperti ini tuh jujur aja saya kecewa banget. Dan ini juga menjadi bahan pelajaran untuk diri saya pribadi agar kedepannya bisa tetap amanah di dalam menjalankan tugas. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu itu memiliki hak untuk bersuara. Jangan pernah takut, walaupun diintimidasi atau diancam, jangan pernah takut. Bapak Ibu punya hak untuk bersuara. Jadi silahkan laporkan orang-orang tersebut sesuai dengan urutan-urutan yang sudah saya sampaikan seperti yang saya jelaskan tadi.
Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi bagi yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sekaligus saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan informasi mengenai bantuan sosial atau kartu KKS. Apabila ada yang mau memberikan saran atau masukan atau mungkin solusi untuk teman-teman kita atau Bapak Ibu di luar sana, KPM-KPM di luar sana yang sedang mengalami hal ini, bisa teman-teman tulis komentarnya di bawah video ini ya. Kita lanjut sharing di kolom komentar. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.